Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Mary di pembelajaran kita kali ini mengenai budaya Melayu Riau, masih di bab 7 mengenai ragam panjak. Kita akan fokus ke pelajaran baca tulis Arab Melayu mengenai bunyi kata mati bertemu dengan bunyi kata mati. Baiklah anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, kita awali dengan berdoa kepada Allah untuk mengharapkan keberkahan dari apa yang kita lakukan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak ibu, sudah dibukakah buku BMR-nya? Nah, anak ibu bisa buka di halaman 107 ya nak ya, karena ibu akan menjelaskan apa yang ada di halaman tersebut supaya anak ibu bisa lebih memahami pelajaran kita kali ini. Anak ibu bisa mencatat bagian-bagian yang dianggap penting untuk membantu pemahaman Anda semuanya. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita. Tujuan kita yang pertama adalah mengetahui dan mempraktikkan baca tulis Arab Melayu dengan bunyi awal A mati. Kemudian, anak ibu juga mengetahui dan mempraktikkan baca tulis Arab Melayu dengan bunyi awal E mati. Serta anak ibu bisa mengetahui cara baca dan tulis Arab Melayu dengan bunyi awal I mati dan U mati. Nah anak ibu, tetap semangat ya, karena pembelajaran kita kali ini mengenai baca tulis Arab Melayu tentu saja lebih membutuhkan konsentrasi yang lebih baik supaya bisa mengerti dengan baik ya nak. Nah baiklah, sebelum kita mulai, anak ibu seperti biasa masih ingatkah anak ibu apa itu ilah? Karena dari sistem penulisan Arab Melayu pasti kita tidak pernah ketinggalan yang namanya ilah. Ilah itu adalah kata tambahan ya nak ya, yaitu kita kenal dalam tulisan Arab Melayu ada 3 buah ilah. Kalau anak ibu sudah lupa, ibu bantu mengingatkan ya. Ada 3 ilah, yaitu yang pertama ilah alif, ilah wawu, alif, waw, dan ya nak ya. Ada 3 ilah ini. Dan masing-masing ilah tentu memiliki fungsi yang berbeda. Untuk ilah A itu digunakan untuk bunyi A, sementara wawu itu untuk bunyi U ataupun O, dan bunyi ilah ya itu adalah tambahan agar terdengar bunyi kata I dan E ya nak. Nah anak ibu, kenapa kita harus mengetahui ilah ini dengan baik serta fungsi-fungsinya? Tentu saja dalam membaca dan menulis Arab Melayu, kita pasti menemukan huruf-huruf ini dalam setiap tulisan, baik dalam berbentuk kata ataupun kalimat. Agar anak ibu bisa membaca dan menulis dengan baik tulisan Arab Melayu, tentu harus memahami terlebih dahulu fungsi dari ilah ini dan apa saja ilah yang bisa digunakan. Ibu berharap anak ibu sudah betul-betul memahami apa saja ilah dalam tulisan BMR dan apa saja fungsinya. Nah baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita yang ada di halaman 107 mengenai bunyi kata mati bertemu bunyi kata mati, untuk memudahkan Ananda ibu semua, silahkan Ananda ibu mengingat apa yang telah ibu berikan ini ya nak.
Penting untuk anak ibu mengingatnya supaya anak ibu lebih mudah dalam membaca dan menulis tulisan Arab Melayu. Untuk bunyi A mati dan E mati, nah ini bacanya E ya nak, karena sebenarnya dia E-nya ada topinya gitu. E mati, untuk bunyi A mati dan E mati, baik bunyi A mati dan E matinya ada di awal ataupun di akhir, maka tidak perlu ditambahkan illah. Maksudnya bagaimana? Jika ada bunyi A mati dan E mati, baik dia di awal kalimat ataupun di akhir kalimat, anak ibu tidak perlu menambahkan illah. Berarti tidak usah dikasih alif, waw ataupun ya tadi. Karena dia tidak membutuhkan illah, ya nak ya. Untuk A mati dan E mati. Khusus itu saja. Baik dia di awal ataupun di akhir. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, yang berikutnya, selain dari itu, berarti selain dari A mati dan E mati tadi, maka setiap bunyi awal dan akhirnya harus ditambahkan illah sesuai dengan bunyi yang terdengar. Maksudnya apa? Kalau bunyi yang diminta itu bukan A mati ataupun bunyi E mati, katakanlah bunyinya misalnya I mati ataupun U mati, berarti kita harus menambahkan illah sesuai dengan bunyi yang terdengar. Kalau misalnya bunyinya I, tentu ilahnya tadi apa nak? Ya, betul sekali. Kalau dia ilahnya U, untuk menambahkan ilah U, berarti kasih ilah wawu. Paham ya? Berarti khusus untuk bunyi A mati dan E mati tidak perlu kita tambahkan ilah di dalam penulisan, baik itu bunyinya di awal ataupun di akhir kata. Sudah paham ya? Selain dari itu, tentu saja membutuhkan tambahan ilah, yaitu wawu ataupun ya. Ya, tergantung dari bunyi yang diinginkan. Sudah paham ya nak ya? Nah, baiklah. Kita akan masuk ke yang lain ya nak. Kita akan masuk ke pelajaran kita yang ada di halaman 107. Nah, ibu akan masuk ke bunyi awal A mati ya nak ya. Bunyi awal A mati. Nah, semua bunyi di sini bertemu dengan huruf mati. Bunyi mati ya nak. Bunyi kita masuk ke A mati. Dan kata keduanya pasti mati ya nak. Karena judul kita itu bunyi mati bertemu bunyi kata mati. Pasti kata keduanya akan mati. Nah, anak ibu masih ingat tidak apa itu bunyi mati yang pernah ibu jelaskan sebelumnya? Nah, kalau bunyi mati itu berarti katanya yang terakhir itu tidak terbaca. Contoh misalnya kalau ibu buat ma, berarti ini namanya bunyi hidup. Bunyi hidup. Kenapa? Karena A-nya terbaca. Tapi kalau ibu bilang man, berarti namanya bunyi A mati. Kenapa demikian? Karena A-nya diakhiri huruf tambahan. Paham? Sudah paham ya? Nah, berarti pembahasan kita semuanya itu yang bagian kedua, yaitu mengenai bunyi kata mati. Berarti kedua buah kata ini, bunyi awal dan bunyi akhir, kedua-duanya itu merupakan bunyi huruf mati ya nak ya. Sebagai contoh, misalnya untuk bab yang pertama ini, untuk bunyi awal A mati bertemu dengan A mati. Nah, ingat nak, tadi kalau dia A ataupun E mati, jika dia berada di awal ataupun di akhir, tidak perlu tambahkan illah. Gitu ya, tadi ya kata kuncinya ya.
Nah, berarti kalau yang pertama ini amati, amati, berarti maksudnya ini kata pertamanya mati, kata keduanya atau kata akhirannya mati. Contoh katanya apa? Misalnya pangkal. Pangkal. Nah, pangkal ini merupakan kalimat yang terdiri dari dua kata. Dua suku kata, pang dan kal. Kata pangkal itu terdiri dari suku kata pang dan kal. Ini kata pertama, ini kata kedua. Nah, perhatikan sama anak ibu ya. Pang ini merupakan amati. Kenapa? Karena ada eng setelah ayah. Untuk kata kedua itu amati juga. Karena ada huruf L setelah A-nya. Berarti dua-duanya kata mati. Oh begitu ya Bu? Ya. Kalau kata mati, amati bertemu dengan amati, maka tidak perlu ditambah ilah. Berarti engnya tak perlu ditulis. Berarti alifnya tak perlu ditulis. Bukan eng yang tak perlu ditulis ya, tapi a ya nak ya. A-nya tak perlu ditulis, A-nya juga tidak perlu ditulis. Lalu bagaimana menulisnya? Nah, untuk kata pertama, pang. Berarti P ini kan huruf P ya nak. Pang, itu titiknya 3, kasih huruf eng. Pangkal. Bisa disambung ya. Pang, nah itu huruf eng. Nggak perlu kita tambahkan alif setelah P, karena dia amati. Kemudian untuk bunyi kata kedua, begitu juga. Kal, berarti kalau K itu berarti huruf kaf ya nak ya. Kaf, kasih lam. Oh, karena dia bisa bersambung, berarti kita sambungkan. Kal, gitu. Lalu kalau kita mau jadi satu kata, tentu saja pangkalnya bergabung ya nak. Pangkal menjadi pangkal ya. Nah, pangkal, begitu cara menulisnya ya nak ya. Sudah paham? Sudah. Insya Allah paham ya nak ya. Ibu akan masuk ke contoh yang berikutnya. Misalnya ibu punya lagi bunyi amati yang kedua ini. Amati bertemu dengan bunyi i mati. Ingat ya, semua materi kita ini di bab 7 itu mengenai bunyi mati yang bertemu bunyi mati juga. Ingat, kalau bunyi mati tentu hurufnya tidak terdengar, akan diakhiri dengan huruf lain. Sebagai contoh, misalnya ibu punya ramping gitu ya, kata ramping. Ramping. Ramping ini terdiri dari dua kata, yaitu kata ram dan ping. Ramping, ini yang pertama, ini yang kedua. Mana yang menandakan dia mati? Iya, betul sekali. Ada kata terakhir setelah hurufnya, setelah huruf A dan I-nya. Nah, ini dia nak ya. Berarti menandakan dia mati. Ingat rumus kita yang pertama tadi. Setiap a mati dan e mati tidak perlu tambah ilah. Berarti yang ini tidak usah dikasih ilah nak. Yang ini pakai ilah tidak? Pakai ya. Karena dia tidak masuk dalam pengecualian. Tentu nulisnya bagaimana? Untuk bunyi kata pertama R dan M saja. Berarti R itu diwakili oleh ro. M itu diwakili oleh huruf M. Mim. Kemudian untuk kata kedua itu ping. Ingat ya. P ketemu huruf ilah apa supaya bunyinya terdengar i? Betul sekali. Ilahnya adalah ya ya nak ya. Karena P dan ya bisa bergabung, tentu ibu gabungkan. Dan kasih pula eng ya. Eng itu merupakan ain yang dia diberi titik 3. Lalu jika kita sudah punya suku pertama dan kata kedua, maka kita gabungkan. Ramping, kita gabungkan menjadi ramping ya. Nah, begitu ya. Nah, mudah bukan? Mudah insya Allah ya nak ya. Yang penting anak ibu
Simak dengan baik penjelasan yang Ibu berikan. Nah, berikutnya Ibu punya lagi, misalnya bunyi kata amati bertemu umati. Nah, ini amati bertemu umati. Ingat, setiap amati kita tidak perlu tambahkan illah. Yang hanya dibutuhkan illah adalah umatinya. Contoh bunyinya itu misalnya hancur katanya ya. Hancur. Hancur itu terdiri dari dua kata. Kata yang pertama han dan yang kedua adalah cur. Hancur. Nah, dua-duanya merupakan kata mati ditandai dengan huruf tambahan setelah huruf vokal A dan U. Namun, karena dia amati, kita ingat tadi A tidak perlu kita tambahkan illah. Berarti kita coret saja. Berarti untuk penulisan kata pertama itu H dan N. H dan N itu diwakili dengan H dan nun ya. Dan kata kedua itu cur. Berarti C kasih ilah wawu dan dikasih ro. Jadi kalau Ibu mau gabung dua kata ini menjadi hancur. Ini bergabungnya nak ya, hancur. Mudah bukan? Mudah insya Allah ya nak ya. Hancur ini nun ya, bukan ya Ibu salah tulis. Nah, setelah itu alhamdulillah kita sudah selesai mengenai bunyi awal amati. Nah, sekarang Ibu akan masuk ke bunyi awal mati. Itu ada di halaman 108 buku cetak anak Ibu ya. Ingat, untuk pembahasan mati, kalau dia di awal ataupun di akhir, dia tidak perlu menambahkan ilah ya nak, ingat ya. Namun kalau dia berada di akhir, kalau dia selain dari A dan E, maka dia membutuhkan tambahan ilah ya nak. Nah, baik, kita akan coba ke bentuk mati. Ini bacanya ya nak. Mati. Mati. Yang pertama mati. Mati itu bertemu dengan amati ya. Ingat, kedua-duanya merupakan pengecualian. Berarti dua-duanya tidak perlu ditambahkan ilah. Contoh misalnya kata rendah ya. Rendah. Rendah ini merupakan kata yang terdiri dari dua kata ini nak ya. Ren dan dah. Kata yang pertama itu ren, suku katanya ren, ren. Nah, ren ingat ya, kalau dia mati berarti tidak perlu dibuat. Dah amati juga berarti tidak perlu dibuat. Langsung saja R dan nun. Dah bunyi kata kedua. Dal dan H. Jika digabung menjadi rendah. Mudah ya? Iya mudah bukan? Baiklah, kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Untuk bunyi kata mati bertemu dengan imati dulu. Misalnya katanya lendir gitu ya nak, lendir. Lendir ini terdiri dari kata len dan dir. Len suku kata pertama, dir yang keduanya ya nak. Nah, lalu kedua-duanya ini tidak perlu diberikan ilah karena dua-duanya salah ya. Matinya tidak perlu ilah, tapi i matinya butuh ilah ya nak ya. Berarti hanya yang tidak boleh diberi ilah. Berarti kata kedua harus diberi tambahan huruf ilah. Ilah dari i apa nak? Ya betul ya nak ya. Nah baik, coba kita tuliskan L dan N berarti lam dan nun. Untuk kata yang kedua dal, i dan r, dal, ya dan ro. Maka jika digabungkan menjadi lendir. Lendir ya nak ya. Lendir. Nah, begitu cara menulisnya ya. Mudah bukan? Mudah ya. Ibu harap
Anak ibu memahaminya ya nak ya, karena ibu berikan contoh sambil menjelaskan ya. Nah, berikutnya coba kita lanjut lagi ke contoh yang berikutnya. Bunyi e mati bertemu dengan bunyi u mati. Ingat, kalau u mati tidak perlu ilah, kalau u mati butuh ilah. Ya nak ya. Berarti contohnya misalnya apa tadi? Cembung, misalnya cembung. Nah, cembung ya. Kata pertama cem dan kata kedua bung. Cembung. Ingat, yang pertama berarti e-nya tidak perlu ditulis dan yang kedua butuh ilah tambahan. Untuk kata yang pertama cembung berarti ca dan mim ya. Cem. Untuk kata kedua ba ilah u apa nak? Waw ya. Ba, waw, dan eng. Ba, waw, serta eng ya. Nah gitu ya. Nah sehingga kalau disambung keduanya menjadi cembung. Cembung. Nah mudah bukan? Nah anak ibu ingat ya, untuk kata yang a mati ataupun e mati, jika dia di awal ataupun di akhir tidak perlu ditambahkan ilah. Artinya selain dari dua kata tadi pasti membutuhkan ilah. Ilahnya apa bu? Sesuai dengan yang terdengar. Ya. Oke, berikutnya kita lanjut di halaman 109 ya nak ya. Nah di halaman 109 itu ada bunyi i mati bertemu dengan a mati. Nah, ingat, yang a mati berarti tidak pakai ilah, yang ini pakai ilah. Contoh katanya misalnya rindang ya. Rindang. Nah, yang ini rin dan dang ya. Rinnya satu, dangnya yang kedua. Kemudian, yang mana yang tidak perlu ilah nak? Ini tidak perlu ilah ya. Berarti yang kata pertama butuh ilah. Baik, kita tulis ro, ya, dan nun ya. Itu kata yang kedua, dal, serta eng. Sehingga kalau disambung menjadi rindang ya. Oh ini salah ya. Rindang. Nah begitu ya. Mudah bukan nak? Mudah. Nah tetap semangat ya. Kita terus akan bahas sampai habis supaya anak ibu paham. Nah untuk bunyi kata yang kedua itu kita akan masuk ke bunyi. Oh ini salah ya nak ya. Yang ada di buku itu tertulisnya amati dan amati ya. Itu sudah kita bahas tadi ya di bagian yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang ketiga. Kita akan masuk ke bunyi yang terakhir yaitu bunyi umati ya nak ya. Umati. Nah ingat kalau umati pasti harus ditambahkan ilahnya. Karena dia tidak termasuk dari pengecualian. Sebagai contoh misalnya kita punya umati bertemu dengan amati. Tentu saja yang ini tidak perlu ilah, yang ini butuh ilah. Oke baik, contoh katanya misalnya kata apa ya nak? Mungkar ya, misalnya kata mungkar ya. Mungkar ya nak, mungkar. Nah kata mungkar itu terdiri kata mung dan kar ya nak. Nah berarti mungkar itu yang ini tidak perlu ilah, yang ini butuh ilah. Yang pertama mim, waw, dan eng ya. Untuk kata yang kedua itu kaf dan ro saja. Sehingga kalau digabung menjadi mungkar. Mungkar ya. Wah ini salah penulisannya nak ya.
Mungkar ya nak, mungkar. Nah, begitu nulisnya ya. Paham ya nak ya untuk penulisan yang ini nak sayang? Mudah-mudahan anak ibu memahami ya nak ya. Yang kita bahas mengenai umati. Pokoknya kalau dia berkaitan dengan amati serta emati untuk bunyi awal dan akhir tidak perlu ilah. Tapi selain dari a dan umati baik di awal ataupun di akhir pasti membutuhkan ilah tambahan. Ilahnya apa? Alif, waw dan ya. Tergantung, berarti alif tidak digunakan ya karena amati sudah langsung dihapus. Berarti ilahnya tinggal tersisa waw dan ya saja. Tergantung dengan bunyi yang terdengar. Kalau bunyinya tentu ilahnya waw. Kalau misalnya i berarti ilahnya ya. Paham ya nak ya? Paham insyaallah. Nah, anak ibu coba di situ ada teks dalam tulisan Arab Melayu yang ada di halaman 111 di buku cetak Ananda ibu semua. Mari kita baca bersama ya. Karena ibu melihat anak ibu masih kesulitan dalam membaca tulisan Arab Melayu. Oleh karena itu, ibu akan bantu membacanya supaya anak ibu lebih memahami bab ini. Nah, yang ini itu adapun ya nak ya. Adapun perempuan, pakaian, kain, menutup. Ya, itu ya artinya ya. Bisa anak ibu catat sendiri di buku cetaknya. Pakaian Melayu adalah ada banyak rupa dan ragam. Antara lain, yang pertama, cekak musang, kebaya labuh, teluk belanga, dan baju kurung. Cekak musang adalah pakaian Melayu untuk acara resmi bagi laki-laki. Nah, ibu bisa salin ya apa yang udah ibu baca tadi. Berikutnya, cekak musang terdiri dari baju, celana, dan kain samping. Adapun kebaya labuh adalah pakaian Melayu untuk acara resmi bagi perempuan. Kemudian, kebaya labuh terdiri dari baju kebaya panjang hingga ke lutut kaki dan kain panjang yang menutup hingga ke mata kaki. Adapun teluk belanga adalah pakaian sehari-hari untuk laki-laki. Yang terakhir di halaman 113, adapun baju kurung adalah pakaian perempuan untuk sehari-hari. Cekak musang punya kerah di leher, sedang teluk belanga tidak punya. Panjang baju kurung hingga ke lutut kaki. Dan panjang kebaya labuh hingga ke betis kaki, yaitu di bawah lutut. Sudah nak ya? Teks mari baca sudah ibu bacakan. Bagi ananda ibu yang kesulitan silahkan dengar kembali apa yang sudah ibu bacakan dan anak ibu bisa mencatat apa bacaan yang anak ibu tidak ketahui dari apa yang sudah ibu bacakan. Alhamdulillah kita sampai ke kesimpulan pembelajaran kita kali ini.
Apa yang telah anak ibu dapatkan dari materi pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, bunyi A dan E mati baik di awal dan di akhir kata. Ibu ulangi ya nak ya. Bunyi A dan E mati baik di awal dan di akhir kata, tidak perlu menambahkan illah. Sedangkan bunyi A dan E mati baik bunyi awal ataupun akhir harus menambahkan illah yang sesuai dengan bunyi yang terdengar. Baiklah anak ibu, alhamdulillah apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat dan Allah mengangkat segala kebodohan yang ada di dalam diri kita. Ibu ucapkan jazakunallahu khairan, barakallahu fikunna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.